Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Syahid, ya Hasib, Allahumma aftah lana hikmataka ya Rabb, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Nur, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah, irhamna fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Duha yang maha menata, berkahi majlis ini. Jadikan siapapun yang kau kumpulkan ini menjadi hamba-hamba yang kau ampuni seluruh dosanya, yang kau hapuskan seluruh aibnya ya Allah, yang kau jaga dari segala dosa dan kemaksiatan, yang kau karuniakan hati yang selalu ingat padamu, hati yang takut hanya padamu, hati yang berharap hanya darimu. Duha yang maha mendengar, catatkan siapapun yang hadir ini, engkau jamu di baitullahmu ya Allah, engkau jamu di surgamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Apakah Allah yang maha baik menyaksikan pertemuan kita? Menyaksikan tidak? Apakah Allah yang maha kuasa mendengarkan segala-galanya? Apakah Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya? Apakah Allah menyaksikan setiap maksiat dan dosa yang kita lakukan? Tolong dijawab hadirin. Tidak ada yang luput, setiap saat disaksikan. Kita dihargai orang lain, bukan karena pintar, bukan karena soleh, bukan karena berpangkat. Tidak. Kita dihargai orang lain karena Allah masih menutup-nutupi aib, dosa, maksiat, kekurangan, kejelekan kita. Orang lain tidak ada yang tahu. Termasuk orang yang terdekat dengan kita pun tidak tahu. Termasuk yang duduk di depan ini, masih duduk di sini, masih didengar, karena Allah yang maha tahu menutupi aib-aibnya. Kalau Allah membuka sedikit saja, saya yakin yang di ruangan ini akan bubar. Tidak boleh bangga oleh penghormatan orang. Jangan terkecoh oleh pujian orang. Kalau mau jujur, kita ini tidak ada apa-apanya sama sekali. Termasuk sholat isya barusan. Allah tahu tingkat kehusuan kita seperti apa. Yang kiri kanan menyangkanya kita khusyuk, padahal kita tahu. Mudah-mudahan kita tidak terjebak oleh topeng yang kita pakai, oleh penghormatan, oleh pujian, oleh gelar. Semua itu tidak menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Hadirin, yang kita bahas kali ini adalah Al-Hasib. Surat An-Nisa ayat 6, wa kafa billahi
hasiba. Cukuplah Allah sebagai pengawas. Al-hasib, akar katanya ha, sin, ba. Kalau saya baca di sini ada 4 kisaran makna. 1, menghitung. Yang kedua, mencukupkan. Kalau ada ha, sin, ba, yang ketiga adalah bantal kecil, dan yang keempat penyakit yang menimpa kulit sehingga memutih. Yang bantal kecil dan penyakit tidak kena kepada al-hasib. Jadi kalau kita mendengar kata hasib, itu Allah yang maha mencukupi dan juga Allah yang maha pembuat perhitungan. Siapapun yang yakin Allah maha mencukupi, karena Allah yang menciptakan kita, walaqad khalaqnal insan, Allah yang menciptakan, mendesain kita, jadi Allah lah yang paling tahu keperluan kita yang sesungguhnya. Kita tidak tahu keperluan kita secara detail, paling perlu yang global, perlu nafas, benar? Tapi kita tidak tahu jumlah nafas yang kita perlukan, komposisi oksigen, nitrogennya nggak mengerti kita. Kita ingin minum, tapi kita tidak tahu kandungan H2O, jumlah mineral, tingkat asam basanya yang kita minum itu kita tidak hafal detail. Dan jumlah yang ada yang kita butuhkan, karena 70% tubuh ini cairan. Nah Allah sudah tahu. Kalau kita dehidrasi, kekurangan cairan, bermasalah nih. Otak kita bermasalah, darah kita bermasalah. Makanya walaupun rewel, haus tetap saja minum. Sambil tidak pernah tahu mata airnya di mana. Ini saya belum haus aja sudah ada di depan. Ya. 53 tahun hidup di dunia, tidak ada sehari saja Allah lupa ngasih minum. Ada saja. Makanan juga begitu. Jadi Allah yang menciptakan lambung. Ada di perut ini katanya ada bakteri baik, bakteri yang kurang baik, bakteri soleh dan kurang soleh ya. Tapi dua-duanya ciptaan Allah. Sebetulnya tidak ada bakteri jahat. Dia tidak milih jadi bakteri jahat, betul? Tugasnya aja bagian. Ya, begitulah ya. Saya sering keberatan, itu kucing garong, kucing jahat. Kata kucing saya nggak pesan jadi kucing jahat, saya memang seksi jahat aja. Tapi tidak niat saya jahat, mungkin ya tidak pernah ngobrol. Jadi jangan berlaku kejam kepada binatang yang sepertinya galak, karena itu bukan pilihan dia. Benar? Aslinya pekerjaan binatang itu bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wah ini ular jahat, tidak ya, dia ular bertasbih, hanya memang bagian matuk. Lalu ini semua keperluan otot, sendi, ini kita nggak ngerti nih. Allah yang menciptakan. Kita mah taunya sederhana. Dah kesini aja udah tidak tahu. Duh kalau kita harus ngurus tubuh kita repot benar ya. Harus timbang ini magnesiumnya bagaimana. Waduh rumit. Untuk menumbuhkan rambut. Saya tidak tahu bagaimana tumbuh supaya lentur benar. Sedangkan si rambut ini di dalamnya itu terpilin lebih keras dari baja. Nggak ngerti lah, pokoknya tumbuh aja. Coba minum zat apaan? Zat kawat supaya hitam sari areng. Gak tahu, beres saja ya. Dan untung hanya sampai di sini, benar? Ini tidak. Gimana merancang supaya berhenti di sini? Ibu-ibu untung tidak berjanggut. Kan kurang indah ya Bu ya, kerudung nyembul begini. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah.
Antara keperluan yang kita tahu dengan keperluan yang tidak kita tahu yang Allah cukupi banyak mana? Selama ini kita tercukupi dengan sempurna. Betul? Jawab hadirin. Supaya tidak rewel, aduh kami dalam kekurangan. Kurang apa? Minum, jalan, kedip, komposisi air mata, air ludah, aliran darah, kecepatan jantung. Siapa yang ngurus tubuh ini setiap saat dengan seksama? Dia Al-Hasib yang maha mencukupi. Tapi saya kurang ongkos ke sini. Buktinya ada yang ngebonceng. Tidak harus selalu ada ongkos. Tidak harus selalu kebeli kendaraan. Yang penting nyampe. Tapi saya belum buka. Ini hari Senin, saya tahan aja terus. Ya. Nanti udah waktunya ada rezeki, ada saja. Di penjara juga dikasih makan oleh yang menjarakan. Jangan rewel dengan keperluan. Tapi saya belum punya jodoh. Gak usah ngomong sama saya, ya. Dan saya bukan Pak Comlang. Allah sudah tahu saudara badan greges-greges, jalan kurang laju, kunang-kunang 1001 malam. Allah juga tahu kalau bubaran nunggu di sana ya. Seperti penantian ya. Hadirin saya tidak nyindir ya, nggak usah tersinggung hadirin. Allah tahu. Juga ada yang kebutuhan syahwatnya padahal dia belum punya pasangan. Allah tahu karena yang menciptakan syahwat juga Allah. Tinggal sejauh mana kita yakin Allah yang mencukupi. Kalau toh belum dikasih pasangannya oleh Allah nanti dibuat nggak ingin, benar? Allah tahu mungkin ada yang dibuat kasih mimpi. Pokoknya Allah udah tahu persis bagaimana ngasih solusi kepada kebutuhan kita. Karena dia yang merancang kebutuhan dan hanya dialah yang bisa mencukupinya. Masalahnya adalah kita nggak yakin Allah yang bisa mencukupi, betul? Dan kita lebih fokus kepada kekurangan versi nafsu kita. Udahlah jangan risau. Allah tuh menciptakan kita sudah lengkap dengan rezeki kita. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Semua, bukan hanya kita, anak-anak juga. Saya dikaruniai anak 11, yakin tuh semuanya ada rezekinya. Pasti karena yang bikin anak bukan saya. Allah lah yang mendesain, mencukupi. Dan benar, ini 11-11-nya ada. Maka ketika ada santri yang mau nikah galau, kenapa dek? Aduh saya mau menikah jadi galau begini. Kenapa? Takut kalau nikah nggak cukup rezeki. Adek umur berapa? 25. Calonnya umur berapa? 25. Bagaimana? Ada nggak rezeki 25 tahun? Oh saya ada cukup. Itu si calonnya selama 25 tahun cukup? Oh cukup. Terus kenapa nikah jadi pada nggak ada rezekinya? Nggak mungkin. Nikah itu berarti ngegabung dua rezeki. Halo? Ini teh yakin tidak? Kok wajahnya seperti wajah ragu-ragu begini? Ini yang merasa kekurangan juga tetap cukup ya. Mahal hadirin keyakinan Allah yang mencukupi. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku. Dan Allah keperluannya bukan hanya keperluan fisik tapi keperluan yang tidak kelihatan juga Allah tahu kita perlu disayangi. Makanya ketika bayi lahir tuh Allah langsung menyediakan air susu ibu yang cocok dengan keperluan bayi. Dan tidak hanya air susu, tapi Allah juga mengilhamkan ibu untuk sayang ke bayi. Karena bayi itu memerlukan kasih sayang, perlindungan. Dan dibuat saja ibunya tuh punya kasih sayang, ngedekap, anak sakit juga mau itu ibu mempertaruhkan nyawa, tukar nyawa, asal anak panjang umur. Nah, ini Allah yang mengilhamkan, jadi kebutuhan kasih sayang. Jadi seperti
apa tuh yang sedang bete ya, butuh tatih sayang, apa butuh tatih tayang, itu Allah udah tahu. Suami saya mah garing katanya, dia mah kurang romantis, ya udah, kan ibu sendiri yang milih ya. Mencari tatih tayang dari manusia mah menderita. Mencari kasih sayang Allah, nanti Allah gerakan lewat siapa saja. Ada yang menyayangi kita. Mungkin ada kucing yang sayang ke kita dan membuat bahagia. Serius hadirin. Mungkin ada guru yang sayang, ada tetangga yang perhatian. Seperti itu Oges yang lumpuh sekujur tubuhnya. Sekujur tubuhnya lumpuh, hanya tangan saja bergerak sedikit. Itu karena GBS itu ya, yang sindrom, yang pulang naik motor tiba-tiba jadi kesemutan, tiba-tiba langsung lumpuh. Ternyata ini GBS, sakit sindrom apa namanya ya. Allah tahu ini perlu pendamping karena Allah yang menciptakan. Takdirkan reuni dengan kawan-kawan SMA. Ada teman SMA-nya yang zaman dulu. Lihat Oges duduk susah begini, bergerak susah. Tanam suka, tanam nikah. Dan punya anak satu. Loh, katanya lumpuh tapi punya anak. Kan istrinya sudah punya anak duluan ya. Suaminya meninggal, sudah janda, bawa anak satu, nikahkan. Kenapa milih suami yang setiap 2 jam harus dibalikan? Allah yang ngebulak-balik hati. Makanya wakafa billahi hasiba, cukuplah bagi kita Allah. Karena Allah yang paling tahu tentang kita. Dan Allah lah pemilik apapun yang kita perlukan. Perlu cinta, kita tidak ngerti kenapa kita perlu cinta. Ya, coba jelaskan yang suka jatuh cinta, seperti apa bentuknya cinta? Kan? Apa warnanya? Benjut kan di sini. Kenapa cinta? Syahwat. Kita juga tidak mengerti kenapa jadi ada syahwat. Kan rada enak kalau lihat akhwat seperti lihat pohon mahoni gitu ya, nggak terganggu jiwa kita. Bukan jiwa. Akhwat juga kenapa saling tertarik? Kenapa ini begini? Ini Allah yang menanam. Ada amarah, ada rindu, ada cemburu. Coba, kenapa ini cemburu? Siapa ini yang nanam? Allah. Kalau semua nggak kembali ke Allah, pasti berat hidup ini. Marah kembali ke Allah yang menguasai. Cemburu kembali ke Allah. Jatuh cinta kembali ke Allah. Allah nanti yang mengatur. Karena kita sudah meyakini Allah lah yang mengurus diri kita. Hardware dan softwarenya. Masalah kita adalah enggak yakin Allah yang akan mencukupi kita. Jelas hadirin? Sudah cukup nih. Yang kedua adalah, jadi jangan takut. Dan bukan sekarang aja keperluan kita yang Allah tahu. Yang akan datang juga Allah sudah tahu. Seperti para pensiunan, jangan risau ya. Kenapa 56 tahun dinas tiba-tiba jadi curiga ke Allah menjelang pensiun? Ada di sini yang mau pensiun, suka curiga ke Allah. Jangan-jangan Allah lupa sama aki-aki, nenek-nenek. Enggak mungkin. Kakek-kakek, nenek-nenek juga semuanya ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah. Pensiun itu hanya sebuah episode. Seperti dari SD ke SMP ke SMA terus pensiun. Nanti kalau sudah sepuh ya tetap saja Allah yang ngurus. Susah jalan, misalkan mau ke dapur susah, datang sendiri nanti dari dapur. Kakek duduk ya, saya bawakan dari dapur. Datang, mau makan gemeter, gak masuk. Allah udah tahu karena tangannya sudah begini. Tiba-tiba kata menantu, kakek disuapi oleh saya ya, masuk. Susah nelen karena Allah sudah ya membuat gerakan di sini. Kek,
susah nelen ya, diinfus ya, langsung ke sini nggak usah ngunyah. Udah ompong dan susah nelen. Tiba-tiba udah nggak bisa diinfus, ya berarti udahan ya. Sudah habis jatahnya. Ini serius hadirin. Jangan risau. Oh, kapal apa? Pesawat AirAsia sudah ketemu belum? Ya, mudah-mudahan banyak hikmah. Kalau dengan syariat dicari, tapi hakikat kita tahu bahwa yang meninggal itu pasti on time, tepat pada waktu yang Allah tetapkan. Semua yang akan meninggal kalau memang pesawat itu jatuh ya, pasti masuk ke pesawat. Ada 10 orang, mungkin saudara sudah tahu ya, yang mau naik pesawat itu dan terlambat. Sehingga tidak ikut terbang. Kenapa? Karena belum waktunya. Ya siapa yang mau nyabut nyawanya? Kan kasihan misalkan kalau di laut kelelep tapi nggak ada yang nyabut. Ini serius hadirin ya. Mungkin nanti bisa ada pelampung atau apalah. Tapi ya Allah menakdirkan begitu. Jadi kita harus bisa melihatnya mata kepada syariat, hati kepada hakikat Allah yang mengatur. Tidak ada satupun yang meninggal kecuali cuma satu sebabnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jikalau datang saat yang ditetapkan tidak bisa diakhirkan walau sekejap dan tidak bisa dimajukan. Jadi yang meninggal yang sudah waktunya saja. Karena tidak ada yang bisa membuat kita mati kecuali dicabut nyawanya oleh malaikat, dan malaikat tidak sembarangan kecuali yang sudah waktunya ya. Walaupun tenggelam kalau belum waktunya pasti ketemu. Walaupun tidur di rel kereta api kalau belum waktunya pasti salah relnya ya. Dah belum waktunya. Walaupun bunuh diri masuk ke sumur kalau belum waktunya nanti dipilihkan oleh Allah sumur yang dangkal ya. Naik lagi saja sambil benjut di sini ya, salah sendiri. Sekarang Allah Al-Hasib yang maha membuat perhitungan. Allah Subhanahu wa ta'ala lah satu-satunya yang menghitung segalanya dengan cermat dan sempurna. Coba bisa dibacakan surat ke-21 ayat 47 ya. Jadi jangan risau hadirin, semua kebaikan semuanya nyata dalam pandangan Allah, tidak ada yang luput. Walaupun sambil duduk begini Bapak Ibu memindahkan satu helai benang, pindahkan ke saku karena tidak ada yang lihat, pindahkan. Allah lihat tidak? Allah lihat tidak? Allah mensyukuri tidak kebaikan? Boleh jadi ngambil satu benang dan ikhlas, itu luar biasa dalam pandangan Allah. Mungkin itu yang bisa membuat kita hafal surat Ar-Rahman. Oh langsung nyari benang sekarang ya. Tapi kita sering acuh padahal Allah menakdirkan kita melihat ada sampah di masjid, bekas kuaci atau kertas, mungkin orang yang membuangnya. Tapi kita takdirnya melihat, Allah yang membuat kita bisa melihat. Kalau kita pungut itu ada catatannya. Mau nginjak semut, kaki kita enggak jadi. Karena siapa tahu semut ini sedang menuju ke pelaminan. Ya, hadirin, emang semut enggak nikah? Siapa tahu beliau anak raja semut ya. Kita lihat, kita menghindar kaki kita. Allah lihat tidak? Atau pas di kloset misalkan ada semut di pinggir, kagok muter, dan kita ada kepuasan batin. Jadi gimana nyoleknya? Ya diakalin lah. Kalau masih bisa ditolong, tolong. Termasuk lagi jongkok di toilet ada kecoa di depan kita, terus terpeleset. Apa yang terbayang? Sendal jepit. Maksudnya gimana? Tolong ya. Kecoa telentang itu susah telungkup lagi.
Ini serius hadirin. Takdir kita melihat kecoa kalau cuma satu, tolong. Dia makhluk Allah, dia bertasbih. Hanya episodenya begitulah. Kalau kita yang takdirnya jadi kecoa gimana? Mata ke makhluk, hati ke Allah. Semua ada catatannya. Makanya sudah hidup ini tidak usah ruwet ya. Kayak radar, dimanapun kita ada peluang berbuat baik saja. Tidak peduli orang lain lihat atau orang lain tidak lihat, tidak ada urusan. Urusan kita cuma satu, Allah nerima amal kita, betul? Tidak peduli orang mau berterima kasih atau tidak, itu bukan urusan kita sama sekali. Kalau kita berterima kasih, itu urusan penting sebagai tanda syukur. Tapi nunggu orang berterima kasih mau apa? Mau apa? Bukan urusan kita. Urusan kita ini ladang amal jadi amal soleh. Selesai. Oh, saya kemarin bertemu dengan seseorang, semoga Allah menyayangi beliau. Beliau seorang arsitek yang senang sekali nolong. Dan kalau nolong tuh nolong betulan Pak. Saya datang insya Allah niatnya bantu. Namanya bantu ya bantu. Diongkosi aja nggak mau. Saya akan bantu, saya gambarkan karena ini bukan masalah bisnis, ini adalah ingin beramal soleh membantu. Sampai jadi beliau tidak mau, bahkan dengan timnya tuh, tapi tidak boleh sumpah ini ya. Pokoknya kita harus benar-benar tanpa pamrih. Siapapun yang enggak ikhlas minggu depan mati gitu, enggak usah lah hadirin. Saya tidak jadi gabung dengan tim itu ya. Silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Kami akan memasang timbangan yang akurat pada hari kiamat. Maka tiada dirugikan seorang pun, barang sedikit pun jua. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi, sebesar zarah, kami akan mendatangkan balasannya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo nggak usah ragu-ragu. Kalau mau berbuat baik saja. Orang tidak menghargai kebaikan kita, ya nggak apa-apa. Tidak ada urusan. Kita di kantor sudah berjuang melakukan yang terbaik, tidak dihargai oleh atasan, ya tidak apa-apa. Ya, ibu sudah berbuat yang terbaik untuk suami nggak menghargai, ya nggak apa-apa. Namanya juga suami, ya cuman makhluk yang nebeng, benar? Kita sebagai lelaki sudah membanting-banting tulang, memeras keringat, bekerja keras, tidak dihargai oleh istri, ya gak apa-apa. Dan Allah udah melihat tulang kita banting-banting, ya. Sebagai tukang daging kan wajar hadirin. Kita capek, gak usah, bapak tuh udah capek kelalang keliling sana sini, kata istri, wajar aja kan supir taksi. Ya alhamdulillah hadirin. Sudah, pokoknya gak usah ngarep-ngarep dihargai. Cukup saja Allah, bahagia nih hadirin. Fokus saja. Setiap waktu jadi amal kebaikan, pasti Allah melihat, pasti Allah menghitung, pasti balasannya tepat, tidak akan tertukar, tidak akan meleset, akan dibalas pada waktunya dengan sempurna, tidak ada yang bisa menghalangi. Apa yang Allah tetapkan untuk saya nggak akan kemana-mana, apa yang bukan untuk saya mustahil kena kepada saya. Makanya fokus saja. Lakukan yang baik dengan niat yang tulus. Enak tidak? Nah, ada lagi yang harus kita hisab, yaitu keburukan kita.
Nah kalau ini Allah juga lihat ini ya, tidak hanya kebaikan yang Allah lihat. Setiap SMS yang kita tulis Allah tahu tidak? Setiap halaman website yang kita buka Allah melihat tidak? Semuanya terlihat, tercatat dan bersaksi. Maksiat yang terang-terangan, maksiat yang sembunyi-sembunyi, aduh, tidak ada yang luput. Allah tahu semua dan ada hisabnya. Nah, untuk yang kedua ini yang berupa dosa, ada sarana penghapusnya kalau kita tobat. Makanya Umar bin Khattab ya hasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Jadi kita dianjurkan menghisab diri sebelum dihisab di akhirat. Ini untuk bab yang kedua nih, bab maksiat. Kalau kita ingin tahu karunia yang besar dari Allah, yang pertama karunia yang bernama nikmat iman. Udah itu nggak ada bandingannya. Yang kedua karunia Allah nikmat afiat. Diberikan sehat dan sehatnya bisa dipakai taat, itu afiat ya. Otot kawat, balung besi, leher beton itu gangster juga banyak yang begitu. Dipakai maksiat. Tapi kalau badan sehat dipakai taat, ini luar biasa. Mulut sehat dipakai zikir, mata sehat dipakai tilawah baca Quran, telinga sehat dipakai dengarkan kebenaran, badan sehat dipakai banyak nolong orang, ini afiat. Jadi tidak cukup sehat, tapi sehat yang bisa dipakai taat, afiat. Nikmat lainnya adalah apa? Karunia Allah. Nikmat kita diberikan teman yang baik. Karena seseorang akan mengikuti temannya, lingkungannya. Jadi kalau kita dapat lingkungan orang-orang yang baik, sudah tahu ciri kawan yang baik. Kalau berjumpa ingat ke Allah, kalau mendengar perkataannya nambah ilmu dan amal, dan kalau melihat perilakunya jadi ingat akhirat. Nah, kalau kantor saudara seperti ini jangan keluar, nggak apa-apa gajinya besar, yang penting barokah ya. Pas ke kantor jadi ingat ke Allah aja, wih bagus. Lihat direktur utama, presiden direktur, perkataannya nambah ilmu dan nambah amal soleh. Udah ini mah. Dan lihat perilaku para pimpinan tuh jadi ingat akhirat. Bagaimana orang yang ingat akhirat tuh perhitungannya lebih mudah dalam urusan beramal. Kalau pecinta dunia rada berat dalam beramal soleh. Sudahlah, jangan banyak mikirin gaji. Asal sudah ketemu teman, lingkungan yang baik, itu karunia besar. Dan di antara karunia Allah lainnya adalah kita diberi kemampuan untuk jujur melihat kekurangan diri. Nah inilah hadirin di penghujung ceramah ini, mari kita membudayakan, membiasakan diri menjadi pecinta koreksi, pecinta saran, pecinta kritik. Kritik dengan keripik itu harus sama enaknya ya. Tapi bagi sebagian orang yang sombong, batarul haq, dia mendustakan kebenaran. Aneh, dia minta ke Allah ihdinas syiratal mustaqim 17 kali sehari dalam 4 sholat saja. Ya Allah berikan petunjuk jalan yang lurus, minta ditunjuki. Tapi ketika Allah memberikan petunjuk itu dia ngambek. Ini kan main-main sama Allah ya. Tunjuki saya. Kan Allah memberi petunjuk tidak harus lewat ceramah saja. Mungkin lewat buku, mungkin lewat teman, mungkin lewat anak. Bapak, apa nak? Hai bapak teh, jujur nggak orangnya? Kurang ajar. Bapak nyuruh anak-anak jujur, kalau bapak jujur enggak, evaluasi diri pak. Harusnya ya Allah engkau garakan anak untuk membuat saya sadar diri. Ibu, ya nak, ibu ngaji kayak makan obat sehari 3 kali. Tapi kok rumah berantakan, saya jarang makan dah ibu mah nggak sempat masak.
lihat CD saya dah 3 kali, Said A, Said B ya. Dan ibu mah nggak nyiapin, bapak juga kemarin makan di warung aja, pakai anduk dengan lap sama kotornya. Ibu teh ngaji, diam kamu nak. Padahal boleh jadi akan oleh Allah untuk memperingati. Halo? Atau Allah mengingatkan lewat kucing, tiba-tiba kucing duduk di sajadah, pipis aja, kucing kurang ajar. Tempat sujud dipipisin. Kucing mah gak bisa milih. Kucing mah terserah Allah ya. Beliau jauh-jauh dari pasar. Tidak boleh salah ngencingin sajadah. Habis sajadah udah 5 tahun gak pernah dicuci. Hadirin sekalian, gak ada yang kebetulan. Itu dari Allah juga. Sayang kita gak nyambung ke Allahnya. Baru sampai ke kucingnya. Kucing nggak punya pilihan, Allah yang menggerakkan. Benar? Halo? Ayo mulai sekarang mari kita budayakan. Salah satu bentuk karunia adalah masukan, saran, kritik, koreksi, dan itu benar-benar harus kita latih untuk menganggap ini adalah karunia Allah. Sejujurnya ya, kritik dengan puji, kalau pujian itu disukai nafsu, tapi kritik itu nafsu nggak suka. Makanya kalau ada yang mengkritik tuh maunya langsung dipotong omongannya ya. Kang, boleh saya beri masukan? Tunggu dulu ya. Sebelum ngasih masukan ke saya, saudara ini siapa? Evaluasi dirilah sebelum ngevaluasi orang lain. Tuh. Ciri itu udah alergi. Dan kita sakit hati itu sebetulnya bukan karena kritikan. Yang itu ya sakit kan ada yang sampai sini. Saya berusaha nggak ngeluarin yang ini. Tapi iklannya lihat lagi sini. Itu kan karena penyakit hati. Dan nggak ada bahayanya dikritik. Coba, Kang. Akang orangnya blow on, jadi blow on tidak? Jadi kan itu dari awalnya juga. Kamu kok jadi orang bodoh bener sih? Jadi bodoh tidak? Memang bodoh betul, harusnya kamu nih bodoh, baru tahu ya. Tapi itu juga emosi ya. Kenapa kita kalau dikritik mau motong, mau segera memberi jawaban? Karena kita masih belum menganggap kritik itu sebagai karunia. Nggak ada bahayanya dihina, dikritik. Saudara belum nyobain sih dihina rame-rame se-Indonesia ya. Kenapa ketawanya gitu? Ya teteh dengki hadirin ya nggak bah. Ternyata baik-baik aja tuh. Padahal kurang gimana dramatisnya tuh. Pagi, siang, malam TV streaming tuh. Mojokan, menghina internet. Twitter, koran, majalah, tabloid, wah, enggak tuh, ya memang awalnya sih tetap bonyok ya, akhir-akhir ini aja sehatnya tuh. Tapi sesudah sadar gitu, apa bahayanya dihina? Mau tahu caranya ngadepin penghinaan? Ya kalau enggak apa-apa. Jangan suka telat atau hadirin, kalau mau, kalau tidak ambil keputusan. Jangan suka nggak jelas hidup tuh ya. Gini, mau tahu rahasianya menghadapi penghinaan? Namanya juga rahasia, nggak kan? Berulang-ulang nih ya. Siapa yang menciptakan kita? Jawab, siapa? Yang menghidupkan kita? Yang menjamin rezeki kita, yang menutupi aib dan dosa. Siapa yang bisa menghapuskan semua dosa? Yang bisa mengangkat derajat kita siapa? Yang menjamin pahala, yang bisa ngasih sakinah hati kita, yang bisa menolak bala dan bencana siapa? Yang bisa ngasih husnul khotimah, yang punya sorga siapa? Nah, kalau semua karunia hanya dari Allah, apa urusan kita dengan mulut orang? Gak ada urusan. Urusan kita sama mulut sendiri.
Dengar ya, kalau ada yang memberikan saran, kritik, pasti ada perjuangan di sini ngebenggul ya, telang. Diurut lah ya guys. Pokoknya jangan motong orang yang lagi ngeritik. Dengerin saja, telan gelek. Kalau istri ngeritik mah udah, Pak yang benar dong Pak, jadi suami itu kok nggak bisa jadi imam dari dulu, nikah udah 25 tahun, sholat ina atoina, kul huwallahu ahad, nggak ada kemajuan sama sekali. Diam Bu, ibu kursus ngaji siapa yang membiayai? Oh, ya Allah, ya Allah. Baik, insya Allah. Astagfirullah. Insya Allah, Bapak target tahun ini akan kursus baca Quran. Bantuin ya Bu ya. Bu makasih, sudah jadi jalan dari Allah. Alhamdulillah. Enak begitu? Bikin program. Karena kita tidak melihat istri yang ngoreksi, tapi melihatnya Allah yang mengoreksi lewat istri. Ibu juga, Bu, saya sudah 5 tahun jadi pembantu ibu. Ibu tahu nggak luka-luka di hati saya? Ini sebelum saya keluar nih Bu ya dari rumah ini. Ibu teh terus terang Bu, bawel Bu. Apa kamu? Nggak apa-apa Bu, ini hari terakhir saya di sini. Saya tahu persis Bu bahwa ibu tuh di luar dengan di dalam beda. Kalau keluar kelihatannya wibawa, di rumah enggak. Keluarga kurang keurus, anak-anak juga enggak keurus. Omongan ibu enggak sesuai dengan sekolahan ibu yang sudah master, tapi sepertinya enggak bisa jaga mulut. Ini saya ngomong gini Bu bukan karena benci, karena saya mah udah banyak pahala dari ibu ya, enggak apa-apa. 5 tahun tuh udah jelas hitungannya di sisi Allah Bu. Dan saya tahu dosa-dosa saya diangkut oleh ibu, nggak ada ruginya Bu. Cuma saya nggak tega aja sebelum keluar dari ini Bu. Apa kamu tuh dikasih lagi ke saya, silakan Bu. Harusnya ibu merenung, benar? Bela diri mah nggak perlu kalau memang tidak benar pembelaannya. Kan ada yang merasa membela diri tapi aslinya sih bukan membela kebenaran, tapi membela menutupi kebohongan dirinya. Udahlah, nggak apa-apa. Kita dihina, diremehkan, bahkan dimarahin juga nggak apa-apa. Yang penting mah kita bisa jadi lebih baik. Benar? Coba, apa perlunya kita ngebela diri? Tapi kan saya sudah berjuang, saya sudah melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Bapak jangan begitu. Apa kalau kita ngebela diri orang jadi simpati? Gak. Coba ibu ngomong ke anak. Nah, ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kamu tuh disesar tahu. Ibu yang menyusui, kamu lagi boros sekali air susu ibu ya. Kata anak apa? Anak jadi simpati? Enggak. Siapa suruh atuh Bu pakai melahirkan ya. Tahu ibu hitung-hitungan gini mas, saya nggak mau keluar dari ibu yang ini. Ibu yang mana lagi? Ada ibu mah nggak tahu. Pak, Bapak stop ya ngomongin jasa. Apa suami ngasih rezeki cuman segini, pelit sekali, saya merasa susah. Tenang aja, udah dilihat oleh Allah, catatannya ada, betul? Gak usah cerita betapa capeknya, gak usah cerita. Cuman segini, orang lain mau bisa ngasih apa, kamu suami gimana ini, tanggung jawabnya kurang. Simak, ada yang benar, ada yang pas, ada yang kurang benar. Oh ini episode udah pulang capek, dapat begini nih penggugur dosa saya. Oh ini omongannya ini bener nih. Gak usah saya ceritakan, gak usah. Allah udah tahu. Udah percuma kita ngomong dengan orang yang emosi, gak akan mau terima. Benar? Kita sibuk membela diri juga tetap Kalau orang marah kan serba salah. Kita nunduk, didengar nggak omongan ini? Didengar. Beraninya kamu melotot ya? Jadi harus gimana? Diam. Ya kalau gitu saya diam. Jawab. Memang nggak normal ya nggak? Sudahlah. Ini mah karunia Allah penggugur dosa. Ning tafakur, oh
Siapa tahu tadi saya marah ke orang di jalan, hadiahnya ini, saya dimarah atasan. Menggugur dosa. Nggak usah dijawab lah, ya. Istighfar, doa, betul? Halo? Ayo, miliki sistem. Masih ingat dulu 5 hal untuk bisa membuat kita evaluasi diri. 1, selalu luangkan waktu untuk tafakur. Malam tahajud tuh jangan semuanya dipakai sholat, ya. Tapi ada, oh ya Allah, saya tuh ngomong, aduh kebanyakan. Pandangan nggak terjaga, astagfirullah. Aduh, tadi ketemu orang, kenapa saya dominan paling banyak ngomong, astagfirullah. Oh dilebih-lebihkan, oh itu pakai bohong, astagfirullah. Oh itu perlu tuh. Saya nggak boleh lagi nanti kalau ketemu orang jangan mendominasi omongan. Saya harus lebih banyak mendengar. Kalaupun ngomong nggak usah ditambah-tambah. Jangan ingin kelihatan keren. Udah yang perlu aja. Itu karena evaluasi. Yang kedua, miliki orang yang mau jadi cermin. Kita harus membangun sistem istri, suami atau teman itu diajak komitmen. Ayo beri masukan ke saya. Ya, Bu, kasih tahu, cing jadi cermin. Ngomong aja apa adanya. Teman, ayo kasih tahu. Kita lebih membutuhkan koreksi daripada puji. Puji cenderung akan membutakan hati, tapi koreksi akan membuat hati kita jadi bersih. Benar? Dilatih untuk punya sistem, dan kita perlu sekali sebagaimana ibu-ibu memerlukan cermin. Ibu perlu cermin kan? Pastilah, bangun tidur pasti evaluasi. Oh ada kamu, masih hidup ya. Kemana-mana kalau enggak salah ibu-ibu cermin, ya Bu. Kamar mandi udah ngaca lagi, padahal barusan sebelumnya ngaca. Keluar dari kamar mandi ngaca lagi. Di rumah ada sedikit aja kaca ditengok. Keluar jendela, ya Bu. Mau masuk mobil kaca mobil. Di dalam mobil kaca spion. Lagi nganggur dibuka tasnya langsung. Aneh ya. Harusnya kan bosan kamu lagi ya. Tapi dah ibu mencari hal yang akan diperbaiki. 3, manfaat. Kita harus mencari orang yang ahli. Cari teman, guru, seperti kita sakit datang ke dokter, ya itu akan membantu mendeteksi kekurangan kita. Kita ke rumah sakit untuk general check up berani bayar jutaan. Kenapa? Karena kita ingin diperiksa apa yang berpotensi masalah pada diri kita, betul? Benarkah hadirin? Saya pernah dibayarin orang ke Singapura. Pas lagi di Singapura, general check up itu, wah segala diperiksa. Ini, semua, lutut dipukul, nurut aja. Ya Allah, bayar mahal. Maksudnya dibayarin mahal. Keluar hasilnya, oh ini, gara-gara ini hati-hati makan ini harus tambah olahraga. Itu untuk tahu potensi penyakit aja kita berani. Itu hanya penyakit lahir. Harusnya kita punya tuh screening penyakit hati. Tuh. Harusnya ada teknologi ya yang membuat buletan gitu. Jadi santri itu nanti kalau punya calon suami masukkan ke dalam buletan itu ya. Wah, keluar sana tertulis sombong, takabur, penipu, pembohong. Wah, kayaknya bagus kalau ada teknologi itu ya. Mencari calon istri suruh masukkan ke dalam alat itu ya, seperti keranda gitu ya. Pas keluar tuh ketahuan baik hati, solehah, pemaaf, wah udah. Nah kalau nggak ada alat itu, ketemu dengan para ahlinya ya, beliau akan mendeteksi. Saya sejujurnya sangat terbantu oleh guru-guru saya. Dipantau, kebanyakan bicara, jadi kan ada rapotnya tuh. Agim kebanyakan bicara yang tidak manfaat. Kebanyakan mikirin bisnis. Kadang-kadang begitu tuh kalau dosisnya. Waktu itu juga, waktu mau usaha ayam,
langsung ditegur, ayam aja. Allah Akbar, ayam. Beneran hadirin, nggak pantas katanya ulama terlalu memikirkan dunia, padahal Allah yang menjamin. Langsung saja, ya sudah urus ayam, yang penting hasilnya. Alhamdulillah hadirin. Kadang masuk, pandangan kurang terjaga, wah itu langsung ada rapot. Enak. Yang keempat, manfaatkan orang-orang yang tidak menyukai kita. Karena orang-orang yang tidak suka ke kita itu karunia Allah. Mereka kan punya energi lebih untuk memperiksa kita, ya, secara cuma-cuma dan all out. Orang yang sebel ke kita tuh, kita udah tidur dia masih melek memikirkan kita. Hanya kita yang ada di hatinya. Dia berani kasak kusuk sampai tikus seruk, ya, demi mencari informasi kekurangan kita. Pengorbanan apa lagi yang saudara kehendaki dari dia? Sudah pahalanya dikasihin ke kita, informasi tentang kita melimpah, harusnya kirim bolu, buah-buahan sebagai balas jasa. Rugi? Enggak. Apakah orang yang sebel ke kita bisa mengambil apa yang Allah berikan ke kita? Jawab. Apakah orang yang tidak suka ke kita bisa menghinakan kita kalau Allah mengangkat derajat? Tidak bisa. Apa yang untuk kita pasti ketemu. Gak usah takut oleh orang yang sebel ke kita. Takutlah kitanya nyebelin. Atau kita yang sebel ke orang. Ya. Dan yang terakhir, kita nikmati belajar dari fenomena yang ada di TV, di media. Ini duduk begini, ini kawan-kawan sebelah kita tuh mengandung informasi yang banyak. Dari cara bicara, cara bersikap, cara menolong. Ini informasi ada yang enak, ada yang kurang enak. Dan kita tidak usah memvonis seseorang, tetapi oh ternyata kalau sombong begini. Oh ternyata kalau pemarah, kita bertamu, majikannya marah-marah ke pembantunya. Oh Allah sedang memperlihatkan. Kalau orang emosional ke pembantu, maka kita tuh lebih simpati ke pembantunya daripada kagum kepada majikannya, benar? Di kantor tiba-tiba bosnya tuh pengen dikawal kiwil ke sana sini, dikawal-kawal ya, wah duduk pengen ditarik kursinya, wah, kenapa begini? Ada juga yang tawadu ya pimpinannya tuh nggak merasa diri spesial karena ini pelajaran. Jadi sekeliling kita itu ilmu, berita-berita di TV adalah ilmu. Artis juga ilmu bagi kita, betul? Tafakur, mana yang baik, mana yang sesuai tuntunan, oh ini buktinya, mana yang kurang baik, yang melanggar ini buktinya. Jadi kita belajar terus dari waktu ke waktu. Kalau kita punya keberanian seperti ini dan kesibukan seperti ini, mudah-mudahan hisab kita jadi lebih ringan. Karena kita bisa bertobat sebelum dihisab di akhirat nanti. Terima kasih hadirin sekalian. Saya tidak mau berlama-lama, jam 9 harus selesai kalau bisa. Baik-baik saja semuanya. Bulan yang lalu yang hadir terbatas karena hujan lebat hanya 650, pada bulan sebelumnya 1200. Alhamdulillah. Nanti tidak usah sibuk niup trompet ya. Takut pas niup, pas dicabut nyawa, ya kan kurang bagus. Ini serius hadirin. Karena suatu saat Rasulullah bermusyawarah tentang panggilan sholat. Bagaimana kalau lonceng? Lonceng itu adalah orang Nasoro memanggil, betul? Bagaimana kalau trompet? Itu orang Yahudi memanggilnya dengan trompet, maka panggilannya azan. Dan tidak usah nunggu jam 12 malam, mau apa? Gak ngepek ya, gak ada apa-apanya, nunggu teng, mau apa itu gak ada kerjaan. Mending 2:30, itu mau udah jelas saat mustajab.
Dah, nggak usah lihat-lihat bekel, nggak usah Bismillah, astagfirullah, astagfirullah. Tengok Allahu Akbar, nggak ada sunahnya, nggak ada. Terus sujud syukur. Saya dulu melakukannya, udah belum ngerti hadirin. Ditunggu jam 12, wah udah. Tapi kenapa jadi jam 12 lagi? Rupanya salah tunggu, yang itu Indonesia bagian timur. Jadi 3 kali. Dasar anak kecil. Tidak usah sibuk dengan keramaian-keramaian yang tidak manfaat. Tahu caranya? Ingat mati. Konvoi, niup trompet, malaikat maut datang, susah husnul khotimah. Ya. Sedang apa dia mati? Niup trompet. Astagfirullahaladzim. Ya begitulah hadirin. Terima kasih kawan-kawan. Tahun baru tidak ada apa-apanya. Harusnya setiap hari bagi kita tahun baru. Ya, semangat baru, memperbaiki diri. Tidak usah dramatis dengan 1 Januari. Biasa saja. Itu hanya sebuah hari. Harusnya tiap hari kita hari baru, hari baru, hari baru. Benar? Terima kasih kawan-kawan. Ada yang baru pertama kali datang ke sini? Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu. Ada yang mau ngajak temannya untuk bulan depan ke sini? Ajak, ya. Mau ikut mau tidak, paksa, ya. Gak usah dipaksa. Mengajak itu sebuah kebaikan. Siapa tahu ajakan kita beliau dapat hidayah, benar? Lalu yang terakhir, ini sedang direncanakan tahun depan 2015 ini akan ada acara TV yang kita upayakan membeli jam tayang sendiri. Ini bukan pengen terkenal di TV, udah pernah ya, dan nggak ada apa-apanya. Hanya rasanya ilmu tauhid ini kalau tersebar luas, mudah-mudahan banyak yang bisa mendapat manfaat. Benar? Rencananya kita beli jam tayang dan judulnya adalah Hidup Indah dengan Bening Hati. Judul episode pertama adalah Menghalau Galau. Cocok kan dengan wajah saudara-saudara ya? Berseri, sedang kita cari TV-nya cukup 1 jam. Rencananya kalau nanti kita buat, kenapa harus kita beli? Supaya iklannya juga tidak bertentangan dengan materi ceramah. Seringkali ceramahnya menjaga pandangan dan iklannya shampoo, jadi gagal lagi. Setuju tidak? Kita akan membahas ilmu tauhid untuk permasalahan sehari-hari. Misalkan tentang rezeki, bagaimana ilmu tauhidnya. Kan bukan jumlah rezeki itu, penting berkah. Jumlah banyak tidak berkah, pasti sengsara. Kalau berkah tuh nilai tambahnya tinggi. Uangnya segini, tapi kalau barokah, hati tenang. Jadi taat ke Allah. Jadi banyak manfaat bagi orang lain. Ke keluarga juga membawakan kebaikan. Nama jadi lebih baik. Kalau tidak barokah, uangnya dikasih banyak, ini galau, ibadah jadi susah, pelit, diperbudak oleh uang. Nah ini enggak barokah. Dimakan oleh anak-anak jadi durhaka. Di rumah jadi bertengkar terus gara-gara harta, ini enggak barokah. Dan boleh jadi dikurangi itu kalau berkah jadi cukup. Tapi ditambah kalau tidak barokah, jadi miskin terus, jadi serba banyak kebutuhan. Kan salah satu bentuk siksaan dalam hidup ini banyak keinginan. Kalau orang udah banyak keinginan, yang ada nggak disyukuri. Bukan tidak boleh punya keinginan, tapi menginginkan yang Allah sukai itu enak. Terima kasih hadirin, supaya nambah barokah, sedekah ya. Ini akhir bulan ya, ini ujian keimanan ya. Kalau pengajian awal bulan katanya banyak, bersedekahlah hadirin. Ya Allah, terimalah sedekah ini, jadikan penggugur dosa,
penolak bala, pembuka karunia nikmat makrifat padamu. Jadikan sedekah ini menjadi jalan ijabahnya doa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan hadirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Hadirin, Rasulullah 100 kali istighfar setiap hari pada beliau tanpa dosa. Allah Maha menyimak, Allah Maha mengetahui siapa yang berbuat maksiat. Dan Allah janji majelis ilmu, majelis zikir adalah salah satu tempat Allah mengampuni hamba-hambanya. Semoga sepulang dari pertemuan ini dosa-dosa kita diampuni. Mari kita istighfar sambil kita buka lembaran-lembaran hitam kotor yang kita lakukan. Astagfirullahaladzim. 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 Istighfarlah hadirin. Sambil buka lembaran-lembaran kotor, lembaran-lembaran maksiat. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang masa lalunya kelam, yang hidupnya berlumur dosa. Istighfar yang terus-menerus berbuat maksiat. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang pernah mendekati zina, yang matanya kotor, yang tubuhnya kotor. Allah pasti melihat semuanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenanglah dosa kita kepada orang tua hadirin. Istighfar. Yang sering menyakiti orang tua. Astagfirullahaladzim. Yang kata-katanya suka mengiris hati ibu bapaknya, yang pernah menghardik, yang air susu dibalas air tuba.
yang sering merendahkan orang tuanya, yang jarang menyapa dengan tulus, yang kikir kepada ibu bapanya sendiri, yang hitung-hitungan bila berbuat baik kepada orang tua. Walaupun orang tua sudah tua, justru merindukan perhatian, istighfar yang menyia-nyiakan ibu bapanya. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan hidup kita susah, dirundung banyak masalah karena durhaka. Bagaimanapun keadaan ibu bapak kita, darah dagingnya ada pada tubuh kita. Harusnya kitalah yang paling berjuang agar ibu bapak kita selamat. Bagaimanapun keadaannya, kita harus mohon kepada Allah agar diselamatkan. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Istighfar yang hidupnya tidak berkah, yang makanannya tidak berkah, yang hartanya tidak berkah, yang suka mengambil hak orang lain. Istighfar yang suka berbuat zolim, terutama zolim kepada yang lemah. Istighfar yang hidupnya penuh kemunafikan, suka berdusta, yang janji-janjinya tidak ditepati, yang khianat kepada amanah yang ada. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang hidupnya sering musyrik, hanya membangun topeng demi dipuji orang, tidak peduli kepada Allah, yang hanya memberi sisa kepada Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut ya Allah. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berikan kesanggupan kami menghindari maksiat. Berikan kesanggupan kami menjauhi dosa. Ya. Cegahlah kami dari perbuatan dosa yang berulang-ulang. Ya Allah, kuatkan iman kami. Jangan biarkan duniawi ini memperbudak hidup kami. Jangan biarkan nafsu memperbudak kami ya Allah. Jangan biarkan syahwat membuat kami tergelincir berkubang maksiat. Jangan biarkan amarah memperbudak kami, menjadikan kami makhluk yang zalim ya Allah. Ya Allah, cegahlah kami dari harta yang haram, dari harta yang tidak barokah. Cegahlah kami ya Allah dari apapun yang membuat kami jauh darimu. Ya Rabb, jadikan hati ini hati yang selalu ingat padamu. Penuhi hati ini olehmu ya Allah.
sehingga tiada yang kami tuju selain hanya Engkau. Penuhi hati ini dengan indahnya rasa cinta padamu. Ya Allah, putuskan harapan kami dari siapapun selain hanya berharap darimu. Izinkan hati ini merasakan indahnya rindu, ya Allah. Rindu padamu. Rindu ingin bisa pulang, bisa berjumpa denganmu. Ya Allah, bimbing kami ya Rabb. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Bimbing kami agar bisa memuliakan orang tua kami. Bimbing kami agar bisa memuliakan guru-guru. Karuniakan keluarga yang berkah. Ya Allah, Wahai yang Maha menatap, Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau yang menyuruh kami berdoa padamu. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha dekat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Amin. Hadirin, Allah Maha dekat. Silahkan doalah masing-masing. Doalah hadirin, tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir ke takdir yang lebih baik. Doalah hadirin, Allah senang kepada hamba yang memohon. Tidak akan dikecewakan. Ya Allah, Ya Rabb, berikan ketenangan bagi yang selalu resah gelisah. Cukupi dengan rezeki yang halal barokah. Berikan pendamping ya Allah yang merindukannya. Pernikahan barokah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi'i. Lepaskan dari lilitan hutang piutang ya Ghani. Ya Allah, ya Fatah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini ya Rabb. Wahai yang Maha Agung, Wahai yang Maha baik, istiqomahkan kami ya Allah sampai husnul khotimah. Berkahi majlis ini ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin. Allah pasti menatap kita dan malaikat pun ada di sekitar kita. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.